Halo Virgo, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan purnama September 2022. Kita lihat di bulan purnama kali ini ada pesan apa buat kamu ya. Oke, saya melihat secara sekilas ada persiapan kesulitan, maksud saya kesulitan yang kamu hadapin, tantangan-tantangan hidup, ganjilan-ganjilan dari orang-orang di sekitar kamu mungkin ya, itu sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu. Dan ada suatu hal yang berakhir kamu sedang memproses gitu, memproses hati kamu, memproses kamu dalam situasi baru karena ada sesuatu yang berakhir, ada satu siklus yang selesai dalam hidup kamu ya. Kita bahas energi kamu yang pertama direpresentasikan dengan King of Pentacles. King of Pentacles saya melihatnya gini, kamu sedang membangun stabilitas kamu, membangun finansial kamu, dan saya melihat ada bakat di situ ya. Ada, karena King of Pentacles itu berbicara tentang Midas touch gitu, apa yang dia pegang jadi emas. Saya melihat kamu bisa mewujudkan gitu progresi finansial, bisa mewujudkan mimpi kamu, membangun stabilitas kamu gitu ya setelah apapun yang terjadi di belakang itu ya, atau proses yang sedang kamu lewatin sekarang. Karena di sini ada Ten of Wands, ada perasaan lelah, capek atau terluka mungkin. Tapi ada sesuatu hal yang berakhir juga gitu. Kalau misalnya kamu merasa kayak hidup lagi sulit, kamu capek dengan situasi yang kamu hadapin, ingat kamu sedang berada dalam energi King of Pentacles, atau semesta sedang membawa kamu, mempersiapkan kamu untuk jadi King of Pentacles ya. Karena di sini ada Queen of Cups. Kenapa energi Ten of Wands ini hadir di hidup kamu? Alasannya adalah Queen of Cups. Queen of Cups berbicara tentang perjalanan emosional yang panjang. Ada proses pendewasaan di situ. Ada proses emosi yang panjang. Maksudnya kamu melewati banyak hal, tapi dengan banyak hal yang kamu lewatin itu, kamu jadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih matang, lebih bijak, atau bahkan sebagian dari kalian gitu, ada perubahan dalam perjalanan spiritual kalian dengan Queen of Cups di sini. Suatu hal yang tidak kamu lihat adalah Eight of Wands. Eight of Wands ini berbicara tentang pertama travel ya. Mungkin kamu punya kesempatan untuk travel gitu setelah sekian lama karena pandemi nggak travel, atau kamu mewujudkan perjalanan yang kamu cita-citakan, perjalanan yang kamu inginkan selama ini. Ini juga berbicara tentang momentum, bisa juga berbicara tentang komunikasi ya. Komunikasi yang kamu tunggu bisa jadi dari orang masa lalu, karena sebentar lagi atau ketika reading ini muncul kita masuk dalam Mercury retrograde. Dan di sini yang mungkin akan datang ke realita kamu ada Five of Wands, ada konflik, mungkin ada ganjilan dari orang-orang di sekitar kamu. Tapi ini kita akan konfirmasi lebih jauh ya, ini berbicara tentang apa, tentang konflik ini. Mungkin karena ada sesuatu hal yang berakhir gitu, kamu harus meninggalkan orang-orang tertentu, situasi tertentu, terus ada yang gak happy dengan hal itu, bisa jadi ya. Kita lihat dari Ten of Wands nya dulu ya. Ada hubungannya dengan orang-orang lain di sekitar kamu ya. Seharusnya kartu ini vibe-nya positif ya, tapi karena pairingnya sama Ten of Wands gitu, hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu kayak lagi nggak oke gitu, kayak ada sesuatu yang harus berakhir. Mungkin ada pertemanan yang berakhir, bukan lingkungan kerja, hubungan kerja yang berakhir, atau mungkin ada hubungan romantis yang berakhir, dan itu sebenarnya udah bikin kamu lelah dan udah bikin kamu capek gitu. Antara kamu memutuskan karena kamu merasa udah di titik cukup nih, kamu memutuskan untuk mengakhiri itu, atau semesta membantu mengintervensi supaya kamu keluar dari situasi ini. Cakra keempat, cakra hati. Mungkin komunikasi ini berhubungannya dengan hati kamu ya. Pertama, bisa jadi sesuatu yang menyenangkan hati kamu gitu, keberadaan orang-orang baru atau kabar baik yang kamu tunggu. Bisa jadi juga sesuatu hal yang kamu harus
maafkan, ikhlaskan, karena cakra hati itu berbicara tentang hati yang damai, hati yang ringan. Kalau misalnya nggak seimbang tuh kayak kamu marah, kamu dendam, hatinya nggak damai. Dan dengan Eight of Wands di sini ada sesuatu yang kamu lihat dari hati kamu gitu. Kalau misalnya hati kamu nggak damai atau kamu masih menyimpan kemarahan, kesedihan, atau ada sesuatu dari masa lalu yang masih mengganjal di hati kamu, kayak semesta membukakan jalan ya dengan komunikasi ini atau dengan momentum dipertemukan dengan orang-orang tertentu atau ada orang-orang yang mau berkomunikasi sama kamu ya. Dan mungkin rasanya nggak nyaman gitu, kayak harus menengok lagi situasi tertentu, tapi itu untuk kebaikan kamu gitu. Kamu ketemu lagi sama orang-orang tertentu atau kamu mau nggak mau melihat situasi tertentu supaya kamu melepaskan itu dari hati kamu dan itu nggak jadi berat lagi di hati kamu ya. Cakra kedua. Cakra kedua itu berhubungan dengan ekspresi kreatif, kenyamanan kamu sama diri kamu, ekspresi seksual kamu. Ekspresi seksual itu bukan berarti kayak hubungan seks gitu ya, tapi lebih kepada kayak kenyamanan kamu sama diri kamu, gimana ekspresi seksual kamu yang sehat gitu. Misalnya apakah kamu nyaman dengan diri kamu, hal-hal semacam itu ya. Atau kamu bisa mengekspresikan diri kamu apa adanya, mengekspresikan energi kreatif kamu, karena cakra kedua juga berbicara tentang ekspresi kreatif ya. Kita lanjut dengan mini tarot. Oke, membangun gini, karena Three of Swords ini Three of Swords ya, di King of Pentacles. Three of Swords itu berbicara kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Kayak kamu gak perlu belajar tarot atau ngerti tarot untuk ngerti gambar Three of Swords ya. Tapi Three of Swords juga berbicara untuk memaafkan gitu. Mungkin setelah sesuatu terjadi di hidup kamu, kayak sesuatu yang berakhir dan kamu kayak berusaha membangun lagi diri kamu, berusaha beradaptasi lagi sambil kamu memproses apapun itu yang ada di hati kamu ya. Kayak ketika suatu hal berakhir kan ada rasa sedih, kecewa pastinya kan. Dan kita harus bangkit lagi dengan kita juga berusaha untuk memulihkan hati kita dengan King of Pentacles dan Three of Swords. Di sini saya melihatnya seperti itu ya, kayak kamu berusaha bangkit lagi, mengumpulkan kepingan-kepingan hati kamu, mungkin berusaha mengikhlaskan apapun yang terjadi di belakang. Tapi kayak semesta membukakan jalan untuk kamu memproses itu semua. Supaya apa? Yang tadi saya bilang, itu ada proses pendewasaan kamu di situ, ada proses emosi yang panjang untuk jadi Queen of Cups. The World ya, completion. Kalau angka 10 di minor arcana itu completion ya. Kalau completion di major arcana itu The World. Itu karena ini kartu penutup di major arcana The World. The World itu berbicara ada satu chapter yang selesai dalam hidup kita. Ada perubahan, kamu siap-siap menyambut ada perubahan, ada hal-hal baru di hidup kamu, dan kamu bisa expect juga abundant di hidup kamu dengan munculnya The World di sini ya. Jadi apapun yang udah berlalu di belakang yang mengecewakan atau menyakiti hati kamu, kamu ikhlaskan karena semesta mau ngasih sesuatu hal yang baru, awal yang baru, bahkan mungkin abandon yang kamu bahkan gak pernah pikir sebelumnya. Wheel of Fortune. Lihat, abis The World, Wheel of Fortune. Keberuntungan ada di pihak kamu, keadaan berbalik. Dari Ten of Wands, kamu akan berbalik keadaannya. Lelah, letih, sedih itu akan segera berakhir. Temperance. Ada alchemy gitu. Alchemy itu kayak menggabungkan beberapa hal gitu, mentransformasinya menjadi hal yang baru ya. Karena energi itu kan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa bertransformasi. Dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tuh energi. Termasuk perasaan-perasaan kamu. Kamu sedang memproses itu, mentransformasi itu jadi sesuatu yang baru. Jadi versi diri kamu yang baru.
Seperti itu ya. Dan temperance ini saya juga melihatnya kayak belajar fleksibel, praktikal. Karena kalau di kartu klasik itu temperance kan kakinya satu napak di air, satu napak di tanah gitu. Saya mengartikannya itu sebagai fleksibel, adaptif, bisa gitu mengikuti apapun yang terjadi di hidup kita, baik itu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita selalu bisa beradaptasi dengan apapun hal-hal yang muncul di hidup kita. Termasuk ketidaknyamanan yang muncul dalam proses pendewasaan kita. Hierophant, oke. Sebagian dari kalian ini ada hubungannya dengan hubungan romantis ya, atau bahkan mungkin kalian sudah di tahapan rumah tangga, ada sesuatu yang terjadi pada hubungan kalian atau rumah tangga kalian dengan Hierophant di sini. Atau ini bisa juga berbicara tentang perubahan dalam cara berpikir, cara kita menatap dunia. Perjalanan spiritual juga bisa dengan Hierophant. Dan Five of Wands di sini ya. Ketidaknyamanan itu membawa perubahan dalam hubungan kita, dalam cara berpikir kita. Seperti itu. Oke, kita akan tutup dengan advice. Fire, nothing will come of this situation. Maksudnya, saya melihat kartu ini sebagai yang tadi udah saya bilang, adaptif, fleksibel dengan apapun yang muncul di hidup kita, baik hal menyenangkan, tidak menyenangkan. Karena hidup itu ada, apa ya, gimana saya membicarakan, posibilitas tanpa batas. Itu yang perlu kita pahami tentang hidup. Lalu di sini fiery climax approach. Dengan kartu ini berhati-hati, maksudnya dalam mengelola emosi kalian ya. Saya mengerti sih karena ini perjalanan emosi yang panjang. Hati-hati dengan konflik orang-orang di sekitar, hati-hati dengan emosi kamu gitu, jangan sampai meledak-ledak atau salah sasaran ya. Oke, seperti itu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.